Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar SPD. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang keberagaman budaya bangsaku. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke, dan setiap wilayah tersebut dihuni oleh suku bangsa yang berbeda-beda. Keragaman budaya tersebut mencakup tarian daerah, rumah adat, makanan khas, bahasa daerah, alat musik tradisional, upacara adat, pakaian adat, serta senjata tradisional. Sekarang kita akan belajar tentang suku bangsa yang tinggal di Indonesia. Apa sih suku bangsa itu? Suku bangsa adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, dan adat istiadat. Sekarang kita terbang yuk ke Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera tinggal beberapa suku yang juga beraneka ragam. Misalnya di Provinsi Aceh tinggal suku aslinya yang dinamakan suku Gayo. Di Sumatera Utara juga terkenal dengan suku Batak dan suku Niasnya. Kemudian di Provinsi Sumatera Barat tinggal suku asli yang bernama suku Minang. Suku Minang ini memiliki ciri khas penutup kepala yang unik. Kemudian di Sumatera Selatan terkenal dengan suku Palembangnya. Sekarang dari Sumatera kita akan terbang di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi DKI Jakarta. Tinggallah suku asli yang dinamakan suku Betawi. Kemudian di Provinsi Banten juga ada suku yang dinamakan suku Baduy. Suku Baduy ini terdiri dari suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Nah, di Provinsi Jawa Barat tinggallah suku asli yang bernama suku Sunda. Di Provinsi Jawa Tengah juga tinggallah suku asli yang bernama suku Sanga. Di Pulau Madura terdapat suku asli yang juga dinamakan dengan suku Madura. Kemudian ada lagi nih suku yang tinggal di sekitar Gunung Bromo yang dinamakan suku Tengger. Dan di sebelahnya lagi, tepatnya di kota Banyuwangi, tinggallah suku asli yang dinamakan suku Osing. Dan tentu saja karena di Pulau Jawa yang paling banyak menghuni Pulau Jawa adalah suku aslinya yaitu suku Jawa. Dari Jawa, sekarang kita terbang yuk ke Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Barat, tinggallah suku asli yang dinamakan suku Dayak. Suku Dayak ini juga tinggal di Kalimantan Tengah. Kemudian di Kalimantan Selatan, suku aslinya bernama suku Banjar. Dan di Provinsi Kalimantan Timur terkenal dengan suku aslinya yang bernama suku Kutai. Dari Pulau Kalimantan, sekarang kita terbang ke Pulau Sulawesi. Di Provinsi Sulawesi Utara terkenal dengan suku aslinya yang disebut dengan suku Minahasa. Kemudian dari Provinsi Sulawesi Selatan juga terkenal dengan suku aslinya yang bernama suku Bugis dan juga suku Toraja. Dari Sulawesi, sekarang kita terbang ke bawah yaitu ke Pulau Bali dan pulau-pulau di Provinsi Nusa Tenggara. Di Bali, suku asli yang mendiami Bali dinamakan suku Bali. Kemudian di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada suku aslinya yang bernama suku Sasak. Dari Bali, kita beralih ke Kepulauan Maluku. Di Kepulauan Maluku ini tinggallah suku asli yang dinamakan suku Ambon. Dari Kepulauan Maluku, kita akan terbang ke Provinsi Papua. Suku yang tinggal di Provinsi Papua antara lain ada suku Dani dan juga ada suku Asmat. Setelah kita mempelajari beberapa suku yang ada di Indonesia, sekarang kita akan mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tarian daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki jenis tarian yang bermacam-macam. Misalnya saja dari Aceh ada tari Saman dan tari Seudati. Kemudian dari Sumatera Utara terkenal dengan tarinya yang bernama tari Tortor. Dari Sumatera Barat juga terkenal dengan tari piringnya, dengan menggunakan properti berupa piring. Kemudian dari Jakarta terkenal dengan tari topeng. Sementara dari Yogyakarta terkenal akan tari serimpi. Nah, sekarang kita beralih ke provinsi kita, yaitu Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur juga tidak kalah nih dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Di Jawa Timur ada bermacam-macam tarian tradisional. Misalnya saja ada tari reog yang berasal dari kota Ponorogo. Kemudian ada tari remo tentunya, dan juga ada tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi.
Dari Jawa Barat terkenal akan tari merak dan tari jaipong. Kemudian di Jawa Tengah terkenal dengan tari gambyong. Sekarang kita beralih ke Pulau Dewata atau Pulau Bali. Nah, di Pulau Bali ini terkenal dengan tari pendet dan tari kecaknya. Kemudian dari Sulawesi Selatan, seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, terkenal dengan tari kipas pakarena. Kemudian dari Sulawesi Utara terkenal dengan tari maengket. Nah, Papua juga tidak kalah nih. Papua juga memiliki tari tradisional yang dinamakan tari perang. Selain tari yang beraneka ragam, Indonesia juga terkenal dengan makanan khas daerah yang memiliki cita rasa yang tinggi. Contohnya saja, di Aceh terkenal dengan mie Aceh. Kemudian ada bika Ambon dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Barat yang pasti kalian ketahui ada rendang. Kemudian ada jajanan pempek dari Sumatera Selatan. Nah, di Jakarta juga memiliki makanan khas yaitu kerak telur dan gado-gado. Kemudian ada siomay dan batagor dari Jawa Barat. Di Jawa Tengah juga terkenal dengan lumpia. Kemudian di Yogyakarta terkenal dengan makanan yang bernama gudeg. Nah, di Jawa Timur juga memiliki banyak sekali makanan khas. Contohnya saja ada rujak cingur, ada semanggi Surabaya, juga ada nasi krawu dari Gresik juga, dan masih banyak lagi. Kemudian ada ayam betutu yang terkenal dari Bali, kemudian ada sop konro yang terkenal dari Sulawesi Selatan, dan juga ada papeda. Nah, papeda ini terkenal dari Maluku dan Papua. Setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat masing-masing. Misalnya saja, dari Aceh terkenal dengan rumah adat yang bernama Krong Bade. Kemudian ada rumah bolon dari Sumatera Utara. Ada rumah gadang dengan ciri atapnya yang khas yang berasal dari Sumatera Barat. Ada rumah limas yang berasal dari Sumatera Selatan. Kemudian dari daerah khusus ibu kota Jakarta terkenal dengan rumah adat yang bernama Rumah Kebaya. Kemudian dari Provinsi Jawa Tengah terkenal dengan rumah adat yang dinamakan Joglo. Dari Provinsi Jawa Timur juga terkenal rumah adat yang bernama Joglo juga. Kemudian dari Pulau Madura juga memiliki rumah adat yang bernama Tanean Lanjang. Nah, dari Provinsi Bali terkenal dengan rumah adat yang disebut dengan Candi Bentar. Kemudian di Nusa Tenggara terkenal dengan rumah adat yang bernama Dalam Loka. Lalu ada rumah adat Panjang dari Kalimantan Barat. Kemudian ada rumah adat Betang dari Kalimantan Tengah. Ada rumah Banjar dari Kalimantan Selatan. Ada rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Kemudian dari Provinsi Sulawesi Barat ada rumah adat yang bernama Mandar. Dari Sulawesi Selatan ada rumah adat yang bernama Tongkonan. Kemudian di Sulawesi Utara ada rumah adat yang bernama Bolang Mengundau. Kemudian dari Maluku terkenal dengan rumah adat yang bernama Baileu. Nah, dari Provinsi Papua, rumah adatnya yang terkenal bernama Honai. Jika kalian ingin melihat miniatur rumah adat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kalian bisa berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah yang ada di Jakarta. Nah, selain memiliki rumah adat yang beraneka ragam, Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang bermacam-macam pula. Misalnya saja, di Provinsi Jawa Timur, bahasa daerah yang digunakan antara lain bahasa Osing, Jawa, Madura, dan bahasa Tengger. Kemudian dari Provinsi Jawa Barat, bahasa daerah yang banyak digunakan adalah bahasa Sunda. Dari Jawa Tengah, bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Jawa, juga ada bahasa Ngapak. Kemudian dari Jakarta, bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Betawi. Dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Dayak. Kemudian dari Kalimantan Selatan, bahasa daerahnya disebut dengan bahasa Banjar. Nah, bahasa Batak ini digunakan di Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Barat, bahasa daerah yang banyak digunakan adalah bahasa Minang dan bahasa Mentawai. Kemudian di Kepulauan Riau dan Palembang, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Di Sulawesi Barat, bahasa yang digunakan adalah bahasa Mamuju dan juga Mandar. Kemudian di Sulawesi Selatan, bahasa yang digunakan antara lain bahasa Bugis, bahasa Bajo, bahasa Makassar, juga ada bahasa Toraja. Dan sebagai tambahan informasi, di Provinsi Papua ternyata banyak sekali bahasa daerah yang digunakan. Menurut penelitian bisa sampai lebih dari 400 jenis bahasa daerah loh. Lalu bagaimana ya caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang
yang berasal dari suku yang berbeda. Kalian tidak perlu khawatir karena kita memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, dengan bahasa Indonesia ini akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang berasal dari suku yang berbeda. Keragaman bukanlah halangan untuk kita bersatu. Kita harus menunjukkan sikap toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Berikut ini adalah beberapa sikap yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, yaitu menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Yang kedua, tidak mencela setiap tradisi suku lain. Yang ketiga, menghargai pendapat teman yang berbeda. Yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras maupun agama. Yang kelima, hidup berdampingan secara damai. Dan yang terakhir, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan sikap yang harus dihindari dalam keberagaman antara lain, yang pertama yaitu egoisme, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Yang kedua adalah sukuisme, yaitu suatu paham atau tindakan yang mementingkan suku sendiri. Yang ketiga, acuh tak acuh terhadap sekitarnya. Yang keempat, fanatisme, yaitu suatu keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap suatu ajaran. Dan yang terakhir, menghina suku lain. Sikap-sikap tersebut harus kita hindari karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.